warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah klik video saya dan kembali lagi menonton video saya. Pada video kali ini saya akan membahas kembali soal-soal P3K khusus formasi guru. Nah, sebelum video ini juga sudah banyak video-video lainnya yang saya bahas tentang soal P3K khusus formasi guru. Pada video kali ini yang banyak saya bahas adalah soal-soal pedagogi guru. Karena sesuai dengan pengalaman pada ujian sebelumnya, banyak FR yang keluar itu adalah soal-soal tentang pedagogik. Nah, untuk belajar soal pedagogik itu, intinya kita harus banyak membaca atau perbanyak literasi tentang materi pedagogi guru. Sesuai dengan FR sebelumnya, materi-materi pedagogi yang keluar, model pembelajaran, metode pembelajaran, pembelajaran yang kreatif, inovatif seperti apa, penilaian kompetensi guru, PTK, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan tidak mungkin saya bisa membahasnya di video ini semua. Nanti akan saya buatkan lagi video-video berikutnya, ditunggu saja. Semoga apa yang dibahas di dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kepada teman-teman lainnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Ciptakan situasi kompetitif antara sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 1 dan 4, E 3 dan 4. Nah, untuk yang nomor 1, seorang guru itu adalah contoh yang ditiru oleh siswa, baik perkataan perbuatan, jadi hendaklah dalam melaksanakan proses pembelajaran selalu memberikan hal-hal yang positif dan menghindari pernyataan yang negatif, karena bisa membuat siswa menjadi minder, bahkan hilang semangat belajarnya. Nah, yang untuk nomor 2, ciptakan situasi kompetitif antara sesama siswa secara hebat. Menciptakan situasi kompetitif adalah hal yang positif, yang bisa memotivasi siswa dan menjadi lebih semangat belajar. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. Jatuhkan hukuman atau sanksi yang berat adalah suatu hal yang negatif yang sepatutnya harus dihindari karena akan membawa dampak buruk untuk siswa. Dan nomor 4, berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas adalah suatu hal yang berkesan hanya memihak kepada sepihak saja, kurang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Maka yang lebih positif untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Nomor 2, Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, B. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, E. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Nah, ini jelas terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti belajar. B. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. C. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan setiap peserta didik. Nah, untuk diketahui bahwa portofolio itu berupa hasil kerja siswa dalam bentuk LKLK atau lembar kerja
catatan guru, profil perkembangan siswa, atau refleksi perkembangan berbagai kompetensi, sedangkan ulangan harian, tes harian, ujian semester, termasuk penilaian formatif atau sumatif. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang A. Yang B, memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. Nah, ini portofolio itu ingat kembali adalah kita mengumpulkan hasil kerja peserta didik. Jadi yang B itu tidak tepat. Yang C, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan. Nah, di sini ada jawaban hasil ulangan tiap peserta didik. Jadi kurang tepat. Yang D, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian. Juga belum tepat. Yang E, mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar hasil ulangan peserta didik. Jadi yang tepat adalah yang A. Nomor 4, guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A, kompetensi akademik, B, kompetensi kepribadian, C, kompetensi sosial, D, kompetensi pedagogik, E, kompetensi profesional. Kita lihat aspek kompetensi pedagogik itu ada beberapa macam. Yang pertama, memahami setiap karakter peserta didik, menguasai teori belajar dengan baik, bisa mengembangkan kurikulum, mudah menciptakan belajar yang mendidik, mampu mengembangkan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada kata-kata guru profesional dituntut untuk memahami karakter peserta didiknya. Masuk ke dalam aspek kompetensi pedagogik, yang nomor 1, memahami setiap karakter peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, kompetensi pedagogik. Nomor 5, pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan pembelajaran konsep, peta konsep, struktur konektif, pemrosesan informasi, E, siklus belajar. 4 cara mengetahui kemampuan awal siswa dalam pembelajaran. 1, metode tanya jawab. 2, memberikan tes tertulis. 3, mengajak atau meminta siswa menceritakan pengalamannya terkait pengalamannya yang berkaitan dengan materi. 4, menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Di sini ada yang nomor 4, peta konsep. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah B, peta konsep. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruh subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A, terbuka, B, menyeluruh, C, bermakna, D, adil, E, objektif. Nah, prinsip penilaian ada beberapa macam. Yang pertama, sahih, objektif, adil, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel. Nah, di sini penilaian dilakukan oleh seorang guru harus berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruh subjektivitas. Yang sesuai adalah yang nomor 2, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruh subjektivitas penilai. Jadi jawabannya yang benar adalah objektif. 7, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A, merencanakan pengayaan. B, merencanakan pengerjaan remedial. C, mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil pencapaian belajarnya. D, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. E, menentukan kriteria keberhasilan belajar. Untuk yang A, karena ini adalah upaya untuk ketuntasan belajar, maka pengayaan pastinya sudah tuntas dalam hal pembelajaran. Jadi yang A itu kurang tepat. Yang B, upaya merencanakan pengerjaan remedial untuk menentukan ketuntasan belajar adalah yang paling tepat. Nah, sedangkan yang C, mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil belajarnya, maksudnya nilai tinggi dengan nilai tinggi, nilai rendah dengan nilai rendah.
bukanlah suatu upaya untuk menentukan ketuntasan belajar siswa. Yang D, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Ingat ya, potensi peserta didik itu berbeda-beda. Jadi jika mencari kelemahan secara umum, saya merasa bahwa upaya itu tidaklah maksimal. Yang E, menentukan kriteria keberhasilan belajar. Itu memang sudah seharusnya dilakukan di awal sebelum proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah B. 8. Bagaimana sikap saudara jika menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan YouTube di sekolah sebagai media belajar? A. Sangat tidak setuju karena bisa memecah perhatian siswa dalam belajar. B. Kurang setuju karena kurang mendidik. C. Setuju dan tidak setuju tergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. D. Setuju karena dapat membawa siswa ke dalam pengalaman baru yang lebih menyenangkan. E. Sangat setuju karena YouTube adalah salah satu media belajar yang interaktif. Untuk yang A, kurang tepat karena video yang ditampilkan pastinya sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Yang B, kurang tepat karena di YouTube banyak video pembelajaran. Yang C, hampir sama seperti yang saya jelaskan di A, harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan, jadi tidak ada permasalahan. Nah, untuk yang C kita pending dulu. Yang D, YouTube hanya menampilkan video-video, jadi bagi sebagian kalangan siswa itu adalah hal yang sudah biasa. Yang E, kurang setuju karena media YouTube bukanlah salah satu media yang interaktif. Maka untuk pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 9, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Yang B. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. C. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. D. Mengadakan ulangan harian tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan hasil belajar. Nah, penilaian proses ini adalah penilaian seperti yang kita lakukan seperti biasa, yaitu penilaian proses terdiri dari penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif. Dari segi alatnya, penilaian proses dapat dibedakan tes dan bukan tes. Tes ini ada yang berkaitan secara lisan, ada yang tulis. Untuk yang A, memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Nah, di sini adanya sifat berkesinambungan, yaitu sebelum pembelajaran diberikan pretest dan setelah pembelajaran diberikan posttest. Jadi kita bisa melihat hasil belajar dari siswa dan proses belajarnya apakah berhasil atau tidak. Dan dilakukan setiap kali proses pembelajaran. Yang B, penilaian tidak berkesinambungan hanya pada ulangan tengah semester dan akhir semester saja. Jadi ini kurang tepat yang B. Yang C, penilaian tidak menunjukkan proses yang berkesinambungan, memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil belajar siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Yang D, hampir sama seperti B dengan C, mengadakan ulangan harian tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada siswa. Yang E, mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. Ulangan harian rutin secara terjadwal juga belum menunjukkan penilaian proses secara berkesinambungan, karena hanya penilaian ulangan harian saja yang dilihat. Maka jawaban tepat adalah yang A. Nomor 10, seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi sosial. D. Kompetensi profesional. E. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan mengembangkan anak didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran. Maka yang paling tepat adalah kompetensi pedagogik. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor soal 1 hingga 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11 hingga 20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Adil, C. Terpadu, D. Objektif, E. Terbuka. Nah, untuk prinsip penilaian itu ada 9. Nah, untuk soal tadi, ketika seorang guru membagi menjadi dua kelompok dan dengan nomor soal yang berbeda, maka hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian, yaitu nomor 3, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, atau gender. Nah, ketika pembagian dua kelompok pertama mengerjakan soal 1 hingga 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan soal nomor 11 hingga 20. Di sini terdapat suatu perbedaan yang melanggar prinsip penilaian, yaitu terdapat pada jawaban yang B, adil. Nomor 12, peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Melakukan kegiatan pembiasan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu. E. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. Nah, untuk option B, C, D, dan E itu memenuhi peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah. Sedangkan yang A, mengkaji isu-isu lebih ke pemerintah, misal mengkaji isu literasi pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. Maka jawaban yang tepat kecuali adalah A. 13. Berbicara santun dan melibatkan orang tua siswa dalam pembelajaran, termasuk kompetensi guru dalam bidang A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial, E. Manajerial. Nah, ini lebih ke kompetensi sosial, di mana di dalam kompetensi sosial itu ada beberapa macam: memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, jelas di sini berbicara santun dan melibatkan orang tua siswa dalam pembelajaran termasuk kompetensi guru dalam bidang, yaitu D, kompetensi sosial. 14. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Relevansi, B. Bahasa, C. Kaidah penulisan, D. Materi, E. Konstruksi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Relevansi. Kenapa relevansi? Karena relevansi itu dipakai untuk menentukan materi. Relevansi yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami mata pelajaran lain.